Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan yang paling mendasar yang ada pada umat Islam, yang mana jika permasalahan-permasalahan yang paling mendasar ini bisa diatasi, insya Allah Allah SWT akan ridho kepada diri kita, akan memberikan pertolongan kepada diri kita, sehingga seluruh masalah-masalah umat Islam akan selesai dengan sebaik-baiknya. Permasalahan yang paling mendasar yang pertama adalah lemahnya keyakinan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lemahnya keyakinan umat Islam kepada cara yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita lebih yakin kepada makhluk daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai misal, ya, ketika seseorang mengalami satu penderitaan penyakit, ya, dia lebih yakin kepada dokter, ya. Dokter ini nanti yang bisa menyembuhkan. Dia lebih yakin kepada obat yang dia minum, ini yang akan menyembuhkan saya, ya. Lebih kuat keyakinannya kepada dokter, kepada obat daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa menyembuhkan, ya, Pak dokter ini yang menyembuhkan. Kemudian contoh yang lain, ya, umat Islam itu lebih yakin kepada tokonya, kepada sawah ladang, kepada kantornya yang akan memberikan jaminan rezeki, ya. Sehingga habis waktunya hari-hari berusaha untuk mendapatkan rezeki sampai kemudian melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Tidak yakin bahwa rezeki ini sudah dijamin oleh Allah SWT. Jangankan manusia, makhluk yang paling sederhana pun dijamin oleh Allah SWT rezekinya. Allah Maha Kaya, apalagi manusia. Tapi manusia enggak yakin, ya, lebih yakin kepada tokonya, sawah ladang kantornya, sehingga hari-hari sibuk, ya, sampai melupakan amalan-amalan agama yang bisa mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan umat Islam lemah keyakinannya terhadap Rasulullah SAW yang telah memberikan contoh yang sebaik-baiknya, ya. Sehingga umat Islam lebih yakin kepada pikirannya sendiri, lebih yakin kepada nafsunya, bahkan lebih yakin kepada cara-cara yang telah dicontohkan oleh Yahudi dan Nasrani, ya. Kita tidak yakin dengan cara-cara yang telah dicontohkan Kanjeng Nabi yang mendapatkan ridho dari Allah SWT, akan menyampaikan kita kepada ridho Allah SWT. Itu, ya. Inilah permasalahan yang paling mendasar, yaitu lemahnya keyakinan kita kepada Allah, lemahnya keyakinan kita kepada sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, umat Islam ketika mendapatkan masalah, ya, itu tidak kemudian menyelesaikan dengan contoh dari Rasulullah SAW, bahwa amalan-amalan ini akan masalah-masalah ini akan selesai dengan amalan. Sebetulnya yang bisa menyelesaikan itu hanya Allah, ya, bukan kita. Kita nggak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Dan masalah-masalah ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Allah SWT dengan amalan-amalan. Terutama adalah sholat, ya. Maka bagaimana kita betul-betul jaga sholat kita, jaga waktunya, ya. Di awal waktu ketika azan berkumandang segera kita memenuhi panggilan Allah SWT. Bahkan lebih sempurna lagi, sebelum azan kita sudah di masjid. Kemudian dijaga tempatnya, ya, tempatnya di masjid atau di mushola, dan dijaga caranya dengan cara berjamaah. Kalau ini kemudian kita jaga, insya Allah salat kita akan diterima dengan ridho dan akan menjadi penyelesai semua masalah. Ya, karena masalah akan selesai dengan amalan, bukan dengan
perbuatan kita, ya, dengan amalan. Karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah, hanya Allah. Dengan cara kita mendekatkan diri, terutama dengan amalan sholat. Dan sholat kita akan diterima dengan kita jaga tadi, jaga waktunya di awal waktu, jaga tempatnya di masjid atau di mushola, dan jaga caranya dengan cara berjamaah. Tapi kita saat ini menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, ya nggak akan selesai. Ya. Maka bagaimana, ya, permasalahan kedua ini kalau kita menyelesaikan masalah, ya, menyelesaikan masalah dengan amalan, terutama dengan sholat. Wasta'inu bisobri wassalah. Kemudian permasalahan yang mendasar yang ketiga adalah kebodohan. Umat Islam saat ini banyak yang bodoh terhadap ajaran-ajaran Islam. Tidak tahu apa yang dikehendaki Allah SWT. Tidak tahu apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bodoh. Sehingga nggak ngerti mana perintah Allah, ya, mana sunnah Rasul, mana yang tidak diperintahkan Allah, mana yang tidak dicontohkan Kanjeng Nabi. Ya. Nah ini, maka penting sekali bagaimana kita dekati para alim ulama, kita duduk dalam majelis-majelis ilmu, ya. Dan kita senantiasa lalai, ya, dari mengingat Allah SWT, sehingga pentingnya ilmu disertai dengan zikir, ya. Kita dakwahkan pentingnya ilmu yang disertai dengan zikir. Bagaimana kita ajak orang untuk duduk dalam majelis-majelis ilmu. Kalau ada masalah-masalah keduniaan atau keagamaan, kita tanyakan kepada para alim ulama, mereka sebagai pewaris para nabi. Dan kita senantiasa, ya, mengingat Allah SWT dengan berzikir, baca Quran, dan amalan-amalan keseharian lainnya. Ini kita praktekkan dalam keseharian, ya. Sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian permasalahan yang mendasar yang keempat adalah saling memuliakan umat Islam. Saat ini kita tidak saling menghormati, tidak saling menghargai, tidak saling memuliakan. Inilah masalah ini, ya. Kita diciptakan oleh Allah SWT, ya, seperti ini, ya, dengan maksud agar kita itu saling mengenal. Ya, kita memang diciptakan berbeda-beda, dan ini merupakan rahmat. Perbedaan itu rahmat, ya. Yaitu apa? Supaya kita saling kenal mengenal, kita saling membutuhkan, ya. Bayangkan seandainya kita dibikin tidak berbeda, ya. Wajah kita sama persis, suara kita sama persis, bingung kita, ya. Seorang istri bingung, loh, suamiku yang mana ya kok sama semua, ya. Ya, kita bingung juga, anaknya sama semua, bingung kita. Maka diciptakan perbedaan-perbedaan ini itu merupakan rahmat, sehingga kita bisa saling mengenali, ya, bisa saling tolong menolong, bantu membantu. Jangan kemudian perbedaan ini dipertajam, diperuncing, dipertentangkan, ya, jadi bermusuhan, bukan. Dan ini masalah umat Islam saat ini. Hal-hal kecil kadang dibesar-besarkan, sesuatu yang beda kadang dipertentangkan. Padahal itu adalah sunnatullah, ya. Bagaimana kita dakwahkan pentingnya memuliakan sesama umat Islam. Bagaimanapun kita punya kalimat iman di dalam hati kita, yang mana, ya, sekecil-kecilnya iman yang sempurna dalam hati kita itu akan mendapatkan, ya, berupa surga. Dan surga yang paling kecil itu 10 kali dunia seisinya. Dan orang beriman ini kelak akan menjadi raja-raja di surga kekal abadi selama-lamanya, ya, dan merupakan saudara seiman. Janganlah kemudian kita, ya, pertentangkan hal-hal yang tidak prinsip, ya. Saling ingat mengingatkan, tetapi dengan kelembutan kasih sayang, dengan saling memahami. Kemudian permasalahan yang mendasar berikutnya adalah, ya, ketika kita beramal itu niatnya tidak lurus. Nah ini, ya, kita sudah paham bersama bahwa 3 orang akan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Orang-orang yang justru di mata manusia ini amalannya hebat, paling hebat, ya. Ulama, penghafal Quran, kemudian dermawan, pejuang agama, ini orang-orang yang paling hebat di mata manusia. Tetapi justru dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Mengapa? Bukan karena amalannya kurang, ya. Bukan karena amalannya itu tidak sempurna, bagus secara zahir, tetapi lupa
memasang niat atau dipasang niatnya tapi tidak pas ya, tidak sampai mentok kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali umat Islam ya kita dakwahkan pentingnya memasang niat dengan benar ya. Kita jaga niat sebelum beramal, pada saat beramal, setelah beramal ya. Karena niat ini dalam hati dan ini terus bergejolak terus. Kadang awalnya sudah bagus, pada saat mengerjakan amalan niatnya masih terjaga. Setelah selesai amalan lupa niatnya sudah bergeser. Ini kita bermohon agar ditetapkan niat kita lurus semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan yang sangat mendasar yang keenam adalah kita itu cinta kepada dunia dan takut mati ya. Cinta kepada dunia dan takut mati sehingga kita ya sudah hari-hari kita berpikir tentang bagaimana dunia kita ya. Takut sekali dengan kematian. Maka untuk penyakit ini obatnya dengan cara kita dakwahkan ya. Pentingnya pengorbanan waktu, harta dan diri kita. Dengan kita berkorban maka insya Allah ya akan ada satu perjuangan membutuhkan pengorbanan ya. Dan dengan perjuangan ini akan mendatangkan kemenangan ya. Umat Islam akan dimenangkan oleh SWT atas seluruh musuh-musuh Islam kalau kita semuanya berjuang, kalau kita semuanya mau berkorban. Korbankan waktu kita, harta kita, diri kita. Untuk apa? Untuk mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kepada juga istri kita, anak-anak kita, ya, saudara kita, bahkan seluruh umat manusia sampai akhir zaman kelak, sampai kepada bayi yang terakhir lahir nanti harus kita usahakan. Untuk itu butuh pengorbanan, ya. Kita datangi mereka dengan penuh kasih sayang, dengan kelembutan ya. Kita sampaikan pentingnya kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pentingnya kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita hidup-hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena itu yang akan menjamin keselamatan, kebahagiaan kita di dunia akhirat kelak. Itulah penyakit-penyakit yang paling mendasar yang ada pada umat Islam, yang kalau itu kemudian bisa kita bersama-sama untuk menyelesaikan itu, insya Allah Allah SWT akan angkat derajat kita, Allah SWT akan jadikan kita sebagai asbab hidayah, dan Allah SWT akan terima amal-amal kita dengan penuh ridho. Yang pertama adalah tadi masalah lemahnya keyakinan kita kepada Allah SWT, yakin kita kepada cara sunnah itu lemah sekali, sehingga obatnya dengan cara kita dakwahkan ya kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita sampaikan apa maksudnya, yaitu kita keluarkan seluruh keyakinan-keyakinan yang lain, yakin kepada makhluk, yakin kepada kebesaran dunia, kita keluarkan dari dalam hati kita dan kita masukkan satu-satunya keyakinan, yakin hanya kepada Allah, yakin hanya kepada sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Kemudian lemahnya keyakinan kita untuk bisa menyelesaikan masalah ya, kita sekarang lebih yakin dengan cara-cara Yahudi Nasoro atau dengan cara-cara otak kita sendiri, nafsu kita ya. Cara menyelesaikan masalah yang sebaik-baiknya adalah dengan amalan, terutama amalan sholat di awal waktu di masjid dengan berjamaah. Kalau ini kita kerjakan, makin insya Allah masalah kita akan selesai ya. Jadi itu masalah yang kedua. Kemudian masalah yang ketiga, kebodohan. Kita itu bodoh, nggak ngerti ya. Sebagai orang Islam nggak ngerti mana perintah Allah SWT, mana sunnah Rasul. Karena kita tidak mau mendekati ulama, tidak mau menuntut ilmu, dan tidak tidak diserikan zikir, sehingga kita senantiasa lalai. Maka dengan cara kita dakwakan pentingnya ilmu yang diserikan zikir. Kita ajak orang untuk duduk dalam majelis taklim, kita ajak orang untuk senantiasa dekat dengan para alim ulama. Apa-apa masalah kita tanyakan pada ulama, masalah dunia kita, masalah agama, tanyakan kepada para alim ulama yang mereka adalah pewaris para nabi yang paham tentang agama. Kemudian masalah berikutnya adalah
ikramul muslimin ya. Kita saat ini hubungan sama umat Islam itu sangat renggang sekali ya. Kita kurang memuliakan, bagaimana obatnya kita dakwakan pentingnya ikramul muslimin, memuliakan sama umat Islam. Udahlah, jangan kita cari perbedaan kita. Kita satukan hati kita punya kepentingan yang sama, kita harus bersama-sama untuk memikirkan yang penting semuanya saja bisa selamat ya. Dan itu tidak bisa lain dengan cara kita saling tolong menolong, bantu membantu, mencari kesamaan di antara kita. Insya Allah begitu nanti akan diselamatkan Allah semuanya. Kemudian masalah berikutnya adalah niat yang tidak lurus ya, maka dakwahkan pentingnya meluruskan niat, pentingnya niat hanya mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Karena niat ini sangat penting, akan menjadikan seseorang diterima atau tidak amalannya. Kemudian bagaimana kita dakwahkan ya, pentingnya kita mengorbankan waktu, harta, diri kita, meluangkan waktu, harta dan diri kita dalam rangka untuk menyampaikan pentingnya agama, menyampaikan pentingnya untuk saling ingat, mengingatkan, saling ajak mengajak, sehingga insya Allah semua kita nanti akan diselamatkan oleh Allah SWT dengan penuh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah 6 masalah yang sangat mendasar dan 6 solusinya. Mudah-mudahan Allah SWT pilih kita semuanya menjadi asbab hidayah seluruh umat manusia sampai hari kiamat kelak. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.